Pemirsa, hingga kini Badan Pengawas Pemilu Bawaslu masih mengkaji munculnya baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dalam tayangan azan di sebuah televisi swasta. Apakah persoalan ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu atau masuk ke ranah pelanggaran frekuensi publik yang menjadi ranah dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI? Saya akan membahasnya bersama dengan mantan Ketua Bawaslu Abhan dan Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP, Kakak Suminta. Selamat malam Pak Abhan, Pak Kakak. Selamat malam. Baik, oke. Malam Mas Abhan. Selamat malam Mbak Silva. Selamat malam semuanya. Baik, Pak Abhan, harusnya kita sudah mendengarkan hasil kajian dari Bawaslu, tapi sampai sekarang kami masih menunggu konferensi pers yang akan digelar oleh Bawaslu terkait dengan hasil kajian kemunculan Ganjar Pranowo di video tayangan azan. Tapi Pak Abhan, kita mulai dulu dari KPU yang sudah menyerahkan ini kepada KPI. Karena menurut KPU ini bukan ranah dari KPU. Apakah sampai di situ menurut Anda sudah tepat langkah dari KPU? Saya kira seperti apa yang pernah saya sampaikan di media ini juga ya. Jadi memang ini lebih pada otoritatif di lembaga KPI ya. Karena soal lembaga penyiarannya. Mekanisme di KPI menurut saya mestinya harus bisa cepat segera untuk mencapai kepastian ini kan. Ya, karena saya kira sudah cukup berapa hari kan untuk melakukan kajian-kajian ini, dan menurut saya sudah cukup jelas ya dari fakta-fakta yang ada dan ketentuan norma undang-undang maupun regulasi yang lain yang ada di KPI ya. Menurut saya memang harus segera untuk bisa ada keputusan dari KPI ya, apakah ini ada kesalahan dari lembaga penyiaran atau tidak ya. Kalau di Bawaslu sebetulnya bahwa Bawaslu memang punya waktu untuk melakukan kajian ya, selambat-lambatnya 14 hari. Kalau itu mau ada laporan atau temuan. Jadi kalau memang ini bukan menjadi bagian dari adanya laporan dari publik, Bawaslu juga punya kewenangan sebagai bagian dari temuan Bawaslu itu sendiri untuk menentukan apakah ini menjadi bagian pelanggaran pemilu atau tidak ya. Tetapi Pak sekali ini ya, Pak Abhan, Pak sekali ketika kita sedang melakukan dialog ini ternyata Bawaslu menyampaikan hasil kajiannya, sedang menggelar konferensi pers. Kita ikuti dulu apa yang disampaikan oleh Bawaslu berikut ini. Untuk tidak kemudian mengajak itu salah satu yang eksplisit adalah ada tanda coblos. Itu kami minta untuk diturunkan. Sekarang hanya memperkenalkan diri saja bahwa dia peserta pemilu. Kalau itu sudah cukup sebenarnya. Untuk alat peraga itu pun sudah ada yang kami sampaikan kepada Komisi 2 juga pada saat yang lalu. Jadi pemasangan alat peraga itu kami harapkan juga tidak melanggar peraturan daerah setempat. Misalnya yang tidak diperbolehkan itu apa, nanti dilihat di peraturan wali kota, peraturan bupati, dan juga peraturan gubernur yang ada. Jadi kami sekarang memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota untuk melakukan inventarisir terhadap alat-alat peraga yang diduga melanggar hal tersebut. Jadi sudah ada coblosan. Kami kan kalau menyampaikan dirinya adalah peserta pemilu, silahkan saja, tidak ada masalah. Kampanye ada 3 unsur yang harus dipenuhi. Pertama, ada peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan atau mengajak memilih. Dengan kemudian kategori ketiga adalah dengan menawarkan visi misi, program kerja, dan citra diri. Citra diri menurut PKP 15 tahun 2023 adalah nomor urut dan lambang partai. Oke, teman-teman, itu bisa sampaikan? Pak, ya. Ini yang azan udah dipastikan dia melanggar atau masih perlu dikaji lagi? Yang mana? Yang azan. Mananya? Ada 2 teman-teman pertanyaannya. Lembaga penyiarannya? Dua-duanya. Atau Baca pres. Baca pres belum ada. Nah, kembali lagi ke kampanye atau kemudian sosialisasi. Sosialisasi peserta pemilu atau bukan, pertanyaannya kan gitu. Nah, sekarang karena yang bersangkutan ini kan tidak ada kemudian bahwa beliau ini peserta pemilu, bukan, satu. Ajakannya tidak ada. Kemudian menawarkan visi misi ada nggak di situ? Tidak ada juga kan. Nah, itu agak sulit untuk menjelasnya. Namun kami meminta untuk
apakah yang bersangkutan diajak oleh lembaga penyiaran? Nah, itu yang kemudian kita masih harus teliti. Tapi kami mengingatkan, menghimbau kepada peserta pemilu yang mempunyai calon presiden yang belum didaftarkan ini, yang belum jelas statusnya, ini baca pres atau capres, untuk menahan diri di lembaga menggunakan frekuensi publik, bukan hanya TV, tapi radio juga. Begitu, ya. Berarti kedepannya bakal ada pemeriksaan atau gimana, Pak? Sekarang kami lagi kaji dulu. Baik, itu tadi pernyataan dari Ketua Bawaslu RI, Rahmat Baja. Pak Pahan, jadi tadi ada kata-kata bahwa Bawaslu RI itu mengingatkan atau mengimbau kepada baca pres supaya menahan diri untuk tidak menggunakan frekuensi publik. Meskipun menurut Bawaslu dalam tayangan video azan tersebut itu tidak ada unsur pelanggaran pemilu karena satu, belum ada ditetapkan sebagai peserta pemilu, kemudian juga tidak ada visi misi yang disampaikan dan tidak ada ajakan. Menurut Anda bagaimana Pak Abhan? Apakah itu sudah tepat ketika Bawaslu melihatnya seperti itu? Ya, menurut saya bahwa saya melihat bahwa apa yang disampaikan Bawaslu sebagai bagian dari himbauan moral aja. Ya, ini soal fatsun jadi kan. Jadi himbauan moral dan fatsun sebagai bakal calon presiden kira-kira itu. Nah, memang sejak awal sudah saya sampaikan memang kesulitan bahwa kalau ini mau didekati dengan regulasi pemilu karena memang belum ada penetapan pasangan calon. Tetapi menurut saya begini ya, jadi Bawaslu bisa membuat sebuah kajian dan kajian itu memang seandainya memang bukan pelanggaran pemilu, Bawaslu bisa merekomendasi atau meneruskan kepada lembaga yang lain. Nah, dalam hal ini saya kira KPI yang akan lebih dekat ke sana ya. Artinya Bawaslu bisa juga keluarkan produk ya berupa semacam rekomendasi penerusan sebuah case ya ke lembaga komisi penyiaran. Itu saya kira akan lebih tepat ya. Jadi tidak hanya sekedar himbauan moral saja ya, tetapi juga ada tindakan dari Bawaslu. Meskipun kita paham bahwa ini memang pendekatan regulasi pemilu memang ada kesulitan karena belum ada penetapan pasangan calon, belum ada sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tinggal ya kita tunggu aja bagaimana nanti kajian akhir atau pendapat dari atau keputusan dari Komisi Penyiaran yang punya otoritas dalam hal untuk menilai soal penggunaan frekuensi publik ini untuk azas proporsional, kemudian prinsip imparsial, netralitas dan adil ini, saya kira di sana arahnya. Baik Pak Abhan, kita sudah dengar tadi bagaimana sikap yang diambil oleh Bawaslu RI terkait dengan kemunculan Ganjar di tayangan video azan sebuah stasiun televisi. Kita juga ingin mendengar pendapat dari Pak Kaka selaku pemantau pemilu. Hal-hal yang kemudian kalau hanya sekedar nanti ada selamat hari raya, selamat Natal, kan kemungkinan akan jauh di selamat Natal, mungkin itu kan tidak masalah, kan sudah masuk kampanye juga. Sekarang tahapan sosialisasi masalahnya, tahapan sosialisasi dalam PKPU 15 tahun 2023 jelas itu salah satunya di internal partai. Walaupun kemudian untuk alat peraga dengan surat himbauan KPU maka diperbolehkan alat peraga tapi tidak dibolehkan dipasang di kantor pemerintah, kompleks militer, kompleks kepolisian dan juga khususnya kantor pemerintah dan tempat-tempat kantor negara. Itu tidak diperbolehkan. Itu berdasarkan hal tersebut maka sosialisasi yang dilakukan di frekuensi publik itu menurut PKPU 15 itu tidak bisa diperkenankan ya. Itu yang menjadi bahasan kita bersama kemarin di Bawaslu. Baik, kembali lagi di Prime Time News, pemirsa. Pak Kaka, sekarang saya ke Anda. Tadi kita sudah dengar bersama bagaimana sikap dari Bawaslu, khususnya terkait dengan kemunculan Ganjar di video tayangan azan. Nah, tadi Bawaslu hanya sekedar menyampaikan imbauan saja ya, karena menurut Bawaslu itu tidak bisa masuk dalam, sulitlah untuk menyatakan bahwa itu adalah pelanggaran pemilu. Apakah itu adalah sikap yang paling maksimal menurut Anda yang bisa diambil oleh Bawaslu, Pak Kaka? Ya, kalau kita berada di ujung pasti seperti itu. Seharusnya kita tidak berada di ujung. Artinya memang pemilu ini harus karena desainnya sudah jelas. Desain pemilu itu adalah Undang-Undang 7.
tahun 2017. Desain Undang-Undang 7 tahun 2017 sebenarnya semuanya kecuali memang ada kekosongan, itu secara normatif sudah selesai. Misalnya gitu, apa sih kewajiban masing-masing? Misalnya di sini KPU, Bawaslu, dan lembaga lain, dalam hal ini lembaga penyiaran ya, Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, di dalam pasal 296 itu ada kewajiban dari Komisi Penyiaran Indonesia itu adalah melakukan pengawasan atas apa? Atas siaran, atas iklan, dan atas penyiaran. Artinya bahwa ini kan masuk ya. Nah, kemudian dalam pengawasan tentu mereka mempunyai standar pengawasan. Saya belum tahu apakah teman-teman di sana memiliki standar pengawasan, tetapi juga tidak berdiri sendiri. Karena di pasal 297-nya disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, jadi KPI dan KPU ya, KPI mau melakukan pengawasan, kemudian KPU-nya disebutkan untuk membuat aturan lanjutan dari Undang-Undang 7, pasal 297. Ini pasal tunggal semua, artinya memang mudah sekali kita melihatnya dengan pasal tunggal ini. Nah, jadi sebenarnya Undang-Undang 7 sudah mewadahi. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu? Tentu saja sebagai pengawas. Bawaslu ini sebagai KPU dan Bawaslu ya. KPU Bawaslu itu sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu yang dalam hal institusi itu menjadi supreme institusi khusus untuk pemilu. Maka semua hal tentang pemilu berada di dua lembaga ini. Sehingga KPI posisinya di mana? Sebagai support system untuk pengawasan, untuk hal penyiaran. Nah, ini yang nampaknya kita di ujung. Kalau di ujung ya iya, di ujung kita cari norma tentang dugaan pelanggarannya, kemudian juga kita mencari norma tentang apa sanksinya, apakah masuk pada administrasi, apakah masuk pada pidana, atau masuk pada pelanggaran lainnya, akan nggak ketemu karena kita berada di ujung. Tapi kalau saja kita dari awal mendesain ini, termasuk desain tentang kampanye yang 75 hari ya, itu juga agak berbeda dengan desain pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang 7. Tapi saya pikir kita tidak bisa menyesali apa yang sudah terjadi. Kita perlu untuk menata kembali apa yang dilakukan Bawaslu. Saya pikir ya itu sudah bagus. Tapi sebaiknya juga KPU ya dalam PKPU 15 ini itu sangat minimalis. Ada sekitar 4 ya kewajiban KPU untuk menurunkan norma dari kampanye itu di dalam PKPU. Ini tidak dilakukan, sehingga kalau misalnya Pak Idham mengatakan bahwa itu adalah ranahnya KPI, tidak. Anda harus mengatur tentang kampanye terkait dengan penyiaran, iklan, dan pemberitaan. Itu yang nampaknya tidak dilakukan. Berarti Pak Kakak maksud Anda salah kalau misalnya KPU maupun Bawaslu itu seolah-olah menempatkan bolanya itu ada di tangan KPI, bukan di tangan mereka? Ya, saya pikir ini soal bukan salah benar, tetapi soal kepatutan. Patutnya KPU itu menyelesaikan dulu tugasnya. Dia sudah membuat norma belum terkait itu? Karena kan membuat norma bisa dilakukan sebelumnya, misalnya sebelum kampanye. Ya kan Anda sudah membuat PKPU 15. Artinya di situ apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di sebelum kampanye. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan pada saat kampanye. Kan begitu. Nah, berarti belajar dari kasus ini Pak Kakak dan juga Pak Abhan, ketika kita melihat sudah ada nih muncul presiden seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu, Pak Abhan? Kalau kita berbicara sekarang kan sudah terlanjur dan mungkin aturan sebelumnya belum memfasilitasi. Apakah berarti aturannya harus direvisi? Pendapat saya begini, ini memang jadi harus menjadi peringatan bagi penyelenggara ya, KPU maupun Bawaslu untuk antisipasi ya, agar potensi-potensi pelanggaran iklan di media massa ini tidak terjadi. Karena potensi di depan mata sudah akan ada. Contoh begini contohnya, bahwa masa jeda antara nanti penetapan pasangan calon dengan masa kampanye itu cukup panjang, 15 hari. Ini karena revisi Undang-Undang 7 2017 yang menjadi Undang-Undang 7 tahun 2003. Lalu di Undang-Undang 7 2017 awal sebelum ada Perpu, masa jeda antara penetapan dengan kampanye hanya 3 hari.
Tetapi karena Perpu dan ada revisi itu, maka kemudian 15 hari. Nah ini 15 hari ke depan, jadi kalau tidak salah tanggal 13 November penetapan pasangan calon presiden, kemudian baru tanggal 28 November itu mulai kampanye. Ini ada jeda 15 hari. Ini akan menjadi potensi pelanggaran-pelanggaran kampanye di luar jadwal. Ya karena apa? Pertama karena masa kampanye pemilu 2024 ini beda dengan masa kampanye 2019 ya. Sangat pendek, hanya 75 hari. Sementara kalau kita bandingkan kampanye pemilu 2019 itu cukup panjang, 203 hari. Tentunya ini kan bagi peserta pemilu butuh sosialisasi, butuh kampanye, butuh dikenal. Nah, maka potensi itulah yang harus diantisipasi oleh Bawaslu maupun KPU. Jangan sampai jeda waktu yang 15 hari untuk Pilpres ini nanti ada ruang potensi kampanye di luar jadwal. Bahkan kalau yang pemilu legislatif itu lebih panjang lagi, 25 hari jedanya. Karena penetapan tanggal 3 November baru 28 November nanti kampanye. Jadi ini saya kira menjadi pembelajaran, harus menjadi catatan untuk antisipasi bagi penyelenggara KPU maupun Bawaslu dan tentu lembaga penyiaran. Saya kira KPU, Bawaslu dan lembaga penyiaran harus ada kerja-kerja kolaboratif ya. Seingat saya sebenarnya Bawaslu dan KPU sudah ada semacam MOU ya terhadap hal-hal konten penyiaran di dalam masa-masa kampanye ini. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru ya, artinya koordinasi antara Bawaslu dan KPI saya kira perlu ya menyikapi hal-hal yang tadi yang saya katakan potensi pelanggaran kampanye di luar jadwal nanti pasca penetapan. Karena pasca penetapan itu sudah ada subjek gitu kan. Kemudian kampanye belum jatuh waktunya, tapi akan ada potensi-potensi semacam ini. Betul. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Pak Pahan, dan terakhir untuk Pak Kakak. Pak Kakak, sebetulnya kan video ini menjadi kontroversial karena ada tudingan baca pres ini melakukan politik identitas, tapi memang sudah dibantah oleh partai yang bersangkutan begitu ya. Tapi kalau menurut KIPP, apakah ada unsur politik identitas yang tidak terbantahkan di sini? Ya, potensial ditafsirkan karena sebenarnya politik identitas itu lebih pada persepsi ya. Ketika persepsi publik mengatakan bahwa ada potensi politisasi identitas, maka seyogianya kita semua, bukan hanya salah satu yang diusung menjadi capres misalnya oleh partai politik atau gabungan partai politik tertentu, tapi semuanya kita mencoba untuk menghindari itu karena kita punya pengalaman 2019. Maka saya melihatnya potensial untuk dinilai, karena itu kan persepsi ya, dinilai sebagai politisasi identitas. Maka saya menyampaikan juga kepada teman diskusi dari PDIP misalnya, ya kita masih bersama-sama secara agak peka lah mengedepankan. Tadi saya senang dengan istilah fatsun oleh Pak Abhan ya, bahwa itu adalah kita mengedepankan etika. Kayaknya saatnya deh kita sebagai bangsa ini tidak lagi hanya sekedar apakah melanggar atau tidak, itu penting, tetapi lebih penting lagi adalah apakah kita mengajarkan tentang etika, apakah kita peka terhadap hal-hal yang tidak etis misalnya, sehingga hal ini bisa dihindari. Kalaupun sudah dilakukan banyak kontroversi, tentu ya kembali kepada partai politik bersangkutan ataupun kepada orang bersangkutan, sebaiknya memang tidak memancing. Karena apa? Problemnya adalah soal eskalasi. Kalau dia salah satu boleh melakukan, ini kan dalam kompetisi seperti itu. Walaupun belum ada calon presiden, belum ada peserta pemilu untuk Pilpres, tetapi tentu kita melihat sebuah kenyataan ya, tidak bisa naif kita bahwa publik melihat ada orang yang diusung menjadi calon presiden dan ada yang juga sudah berpasangan menjadi akan diusung menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Maka ini harusnya menjadi momentum untuk sama-sama kita cukup peka, mempunyai fatsun yang baik, kemudian mengedepankan etika. Tetapi juga saya berpikir bagaimana Bawaslu, kalau KPU tadi ada kewajiban yang saya pikir perlu dilakukan, yakni di pasal 297 untuk menurunkan apa yang ada di dalam norma Undang-Undang 7 itu dalam bentuk PKPU, dan saya belum melihat itu. Kedua, saya pikir KPI ini juga perlu untuk menyampaikan pada publik produk apa yang dilakukan untuk menjadi support system
pemilu karena sudah di-mention di dalam Undang-Undang 7 di pasal 296. Nah, Baik. kalau saya sedikit saja membandingkan dengan KI, Komisi Informasi Pusat, itu ada KI perki khusus untuk pemilu. Begitu Mbak Zilwa. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Kakak dan juga Pak Han. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Prime News hari ini. Terima kasih. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.